Di jantung Afrika Timur, sebuah peradaban besar pernah berjaya dan menguasai jalur perdagangan dunia. Kerajaan Aksum yang berkembang dari sekitar abad ke-1 hingga ke-7 Masehi bukan sekadar kerajaan biasa. Aksum adalah pusat perdagangan, kekuatan militer, dan inovasi budaya yang menghubungkan dunia Mediterania, Timur Tengah, dan Asia. Dengan sistem mata uangnya sendiri, arsitektur megah, serta pengaruhnya dalam penyebaran agama, Aksum menjadi salah satu peradaban paling maju pada masanya. Namun, kejayaan Aksum tidak bertahan selamanya. Seperti peradaban besar lainnya, kerajaan ini mengalami kemunduran dan akhirnya jatuh dalam bayang-bayang sejarah. Apa yang membuat Aksum begitu berpengaruh di dunia kuno? Bagaimana kerajaan ini mampu membangun kekayaan dan kekuatan yang luar biasa? Dan yang paling penting, apa yang menyebabkan keruntuhan Aksum setelah berabad-abad kejayaan? Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang kerajaan Aksum, dari asal-usulnya hingga misteri kejatuhannya. Kerajaan Aksum berkembang di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia dan Eritrea. Letaknya yang strategis di dekat Laut Merah membuatnya menjadi titik utama dalam jalur perdagangan dunia kuno. Para sejarawan percaya bahwa Aksum muncul sebagai peradaban yang kuat berkat interaksi dengan bangsa Arab Selatan, Mesir, dan Kekaisaran Romawi. Dari suku-suku kecil yang tinggal di dataran tinggi Ethiopia, Aksum tumbuh menjadi kerajaan yang diperhitungkan di panggung dunia. Salah satu faktor utama yang mendukung perkembangan Aksum adalah kontrolnya terhadap Pelabuhan Adulis. Pelabuhan ini menjadi pintu gerbang perdagangan yang menghubungkan Afrika dengan dunia luar. Barang-barang seperti emas, gading, kemenyan, dan rempah-rempah diekspor dari Aksum ke wilayah Romawi, Persia, dan India. Sebaliknya, kerajaan ini mengimpor sutra, rempah-rempah, serta peralatan militer dari negara-negara lain, memperkaya ekonominya secara signifikan. Selain sebagai pusat perdagangan, Aksum juga dikenal karena sistem pemerintahannya yang terorganisir. Raja Aksum memiliki kekuasaan mutlak, tetapi juga mengandalkan jaringan pejabat dan gubernur untuk mengatur wilayah yang luas. Struktur politik yang stabil memungkinkan kerajaan ini bertahan dalam waktu yang lama. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana Aksum mampu mempertahankan kendali atas wilayahnya yang luas tanpa teknologi komunikasi modern? Aksum mencapai puncak kejayaannya sekitar abad ke-3 hingga ke-6 Masehi. Pada masa ini, kerajaan ini menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia kuno. Mata uang Aksum, yang dibuat dari emas, perak, dan tembaga, digunakan dalam perdagangan internasional, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh ekonomi kerajaan ini. Bahkan, Kekaisaran Romawi mengakui Aksum sebagai salah satu dari 4 kekuatan besar dunia, sejajar dengan Roma, Persia, dan Tiongkok. Perdagangan Aksum tidak hanya terbatas pada barang fisik. Kerajaan ini juga memainkan peran penting dalam penyebaran budaya dan agama. Melalui jalur perdagangan yang luas, pengaruh budaya Aksum menyebar hingga ke India dan Jazirah Arab. Aksum juga menjadi pintu masuk utama bagi pedagang dan misionaris yang membawa pengaruh agama Kristen ke Afrika Timur. Pada akhirnya, kerajaan ini mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi pada abad ke-4, menjadikannya salah satu kerajaan Kristen tertua di dunia. Selain berdagang, Aksum juga memiliki sektor pertanian yang kuat. Tanahnya yang subur memungkinkan produksi makanan dalam jumlah besar, mendukung populasi yang terus berkembang. Namun, bagaimana sistem ekonomi yang begitu kuat ini pada akhirnya runtuh? Apakah ada faktor internal yang menyebabkan kehancuran Aksum, ataukah ancaman eksternal menjadi penyebab utama kejatuhannya? Aksum dikenal dengan monumen-monumen batu raksasanya, yang disebut sebagai stelae atau obelisk. Stelae ini adalah simbol kejayaan kerajaan dan digunakan sebagai penanda makam raja serta bangsawan. Beberapa stelae tertinggi di dunia berasal dari Aksum, dengan tinggi mencapai lebih dari 30 meter.
Keahlian mereka dalam memahat batu tanpa teknologi modern masih menjadi misteri yang menarik bagi para arkeolog. Selain stelae, Aksum juga memiliki sistem tulisan yang unik, yang dikenal sebagai aksara GS. Bahasa ini tidak hanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga menjadi dasar bagi bahasa liturgi Gereja Ortodoks Ethiopia hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa warisan budaya Aksum masih bertahan meskipun kerajaannya telah lama runtuh. Dalam hal teknologi, Aksum memiliki sistem irigasi yang canggih. Mereka mampu mengelola sumber daya air untuk pertanian di daerah yang cukup kering. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki sistem jalan dan pelabuhan yang membantu memperlancar aktivitas perdagangan. Namun, dengan semua kehebatan ini, mengapa peradaban Aksum akhirnya mengalami kemunduran? Kejatuhan Aksum tidak terjadi dalam semalam. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, berkontribusi terhadap kemundurannya. Salah satu teori utama adalah perubahan iklim. Kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan kegagalan panen, melemahkan ekonomi dan stabilitas sosial kerajaan ini. Selain faktor lingkungan, tekanan dari bangsa luar juga mempengaruhi kejatuhan Aksum. Munculnya kekhalifahan Islam pada abad ke-7 mengubah jalur perdagangan dunia. Aksum, yang sebelumnya menjadi penguasa Laut Merah, kehilangan kendali atas jalur perdagangannya karena persaingan dengan para pedagang Muslim yang mendominasi wilayah tersebut. Konflik internal juga menjadi penyebab utama kemunduran Aksum. Perebutan kekuasaan dan ketidakstabilan politik melemahkan struktur pemerintahan. Beberapa sejarawan percaya bahwa kerajaan ini mulai kehilangan kendali atas wilayah-wilayahnya, menyebabkan fragmentasi dan ketidakstabilan sosial. Aksum akhirnya pindah ke dataran tinggi yang lebih terpencil, menjauh dari jalur perdagangan utama. Langkah ini semakin mempercepat isolasi kerajaan dan memperburuk kondisi ekonominya. Pada akhirnya, Aksum kehilangan kejayaannya dan perlahan menghilang dari catatan sejarah. Namun, apakah benar Aksum benar-benar runtuh sepenuhnya, ataukah ada sisa-sisa peradaban ini yang masih bertahan hingga kini? Kerajaan Aksum adalah salah satu peradaban terbesar di dunia kuno yang membuktikan bahwa Afrika memiliki kontribusi besar dalam sejarah global. Dengan sistem perdagangan yang maju, mata uangnya sendiri, serta inovasi arsitektur yang luar biasa, Aksum berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat ekonomi dan politik di kawasan Laut Merah. Namun, seperti banyak peradaban lain, Aksum tidak mampu bertahan selamanya. Banyak teori yang mencoba menjelaskan kejatuhan Aksum. Salah satu teori utama adalah perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Sejarawan percaya bahwa penggundulan hutan dan kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan berkurangnya hasil pertanian, yang pada akhirnya melemahkan perekonomian kerajaan. Selain itu, perubahan jalur perdagangan global akibat ekspansi Islam juga membuat Aksum kehilangan pengaruh ekonominya. Teori lain menyebutkan bahwa tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga dan konflik internal turut mempercepat kejatuhan Aksum. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa kerajaan ini mulai kehilangan kontrol atas wilayah-wilayahnya dan akhirnya harus mundur ke pedalaman Ethiopia, meninggalkan pusat perdagangan yang dulu menjadi sumber kejayaannya. Dalam perspektif historis, kejadian ini mirip dengan kejatuhan Roma dan Bizantium, di mana perpaduan faktor eksternal dan internal berujung pada kehancuran sebuah peradaban besar. Namun, meskipun kerajaan ini runtuh, warisannya masih bertahan. Bahasa GS yang digunakan dalam teks-teks keagamaan Ethiopia berasal dari Aksum. Begitu pula dengan tradisi Kristen Ortodoks yang masih menjadi bagian penting dari budaya Ethiopia saat ini. Selain itu, peninggalan arsitektur seperti stele raksasa di Aksum tetap menjadi bukti kejayaan yang pernah ada. Dari semua teori mengenai kehancuran Aksum, manakah yang paling masuk akal menurut kalian? Apakah peradaban ini memang tak mampu bertahan menghadapi perubahan zaman? Atau justru ada faktor lain yang belum terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita lanjutkan diskusi.